Halo, selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Tadeus Rizky Mustasi. Saya akan mempresentasikan hasil tugas dalam mata kuliah musik liturgi. Yang pertama, kita masuk pengertian musik secara umum. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Walaupun musik adalah sejenis fenomena, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Yang kedua, pengertian liturgi. Liturgi dalam bahasa Yunani yaitu leiturgia, berarti kerja bersama. Kerja bersama ini mengandung makna peribadatan kepada Allah dan pelaksanaan kasih, dan pada umumnya istilah liturgi lebih banyak digunakan dalam tradisi Kristen, antara lain umat Katolik. Yang ketiga, kita masuk di pengertian musik liturgi. Musik liturgi adalah musik yang digunakan dalam berbagai upacara liturgi, termasuk perayaan Ekaristi. Yang keempat, sejarah perkembangan musik liturgi. Ada banyak bukti menunjukkan bahwa kebudayaan Mesir merupakan satu kebudayaan yang paling awal. Orang Mesir memiliki banyak instrumen musik, dari sistrum sampai harpa dengan 12 atau 13 senar. Mereka menggunakan musik secara intensif dalam upacara ritual religius. Orang Yunani memperoleh pengetahuan tentang musik dan prakteknya dari orang-orang Mesir. Orang Yunani sangat banyak menggunakan musik dalam upacara keagamaan mereka. Lebih dari itu, mereka menyatakan bahwa musik mempengaruhi moral dan emosi manusia. Bahkan mereka menganggap musik berasal dari dewa-dewi. Bangsa Ibrani juga menggunakan musik dalam ibadah mereka kepada Yahweh atau Elohim. Bagi orang Ibrani, seni yang dianggap penting kalau bila dipakai untuk memuja dan memuji Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama kita mendapati sejumlah besar acuan yang membuktikannya. Pentingnya musik vokal dan instrumental dalam ibadah orang Ibrani. Yang kelima, makna musik dalam liturgi. Musik liturgi merupakan salah satu hasil karya gereja yang diciptakan bagi kepentingan gereja. Keberadaannya dimanfaatkan untuk mengiringi perayaan liturgi, menjiwainya dan terutama memeriahkannya. Termasuk yang keenam, perkembangan istilah musik liturgi. Sejak permulaan sejarah, musik selalu memiliki suatu hubungan yang unik dengan pengalaman ibadah manusia. Musik digunakan untuk mengungkapkan emosi, perasaan, gejolak jiwa dari diri manusia. Dengan kata lain, musik menjadi salah satu bagian ungkapan dari media komunikasi manusia. Jika manusia tidak dapat menyampaikan dalam kata-kata, musik menjadi jembatan untuk mengungkapkannya. Musik menjadi simbolisasi dari manusia, juga berhadapan dengan realitas yang tak terbatas. Yang ketujuh, kriteria dan mutu musik liturgi. Kriteria dan mutu musik liturgi sangat penting dalam konteks ibadah. Beberapa kriteria umum yang digunakan untuk mengevaluasi musik liturgi meliputi kesenian dengan tema ibadah, keunggulan artistik, kemampuan untuk membangkitkan rasa syukur dan kemampuan untuk memperkaya pengalaman rohani umat. Mutu musik liturgi juga dapat dinilai dari kebersihan vokal, harmoni, melodi yang indah, serta kesesuaian dengan konteks liturgis. Penting untuk memilih musik liturgi yang sesuai dengan karakter ibadah dan dapat mengangkat semangat jemaat. Yang kedelapan, gagasan teologi tentang musik dalam liturgi.
Gagasan teologi tentang musik dalam liturgi sangat menarik. Musik dalam liturgi seringkali dipandang sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan dan memperdalam pengalaman rohani umat. Beberapa teolog percaya bahwa musik memiliki kekuatan untuk mendekatkan umat kepada Tuhan, menciptakan suasana yang khusus, dan mengangkat semangat dalam ibadah. Selain itu, melalui musik, pesan agama juga dapat disampaikan dengan lebih mendalam dan emosional. Yang ke-9, sifat-sifat musik. Sifat-sifat musik dalam liturgi. Musik dalam liturgi memiliki beberapa sifat yang penting untuk dipertimbangkan. Pertama, musik liturgi haruslah sesuai dengan karakter ibadah dan tujuan rohani dari perayaan tersebut. Kedua, musik liturgi seharusnya membangkitkan rasa syukur dan memperdalam pengalaman spiritual umat. Ketiga, musik liturgi juga harus memperkaya teks liturgi dan membantu menyampaikan pesan-pesan keagamaan dengan lebih baik. Yang ke-10, peran musik dalam liturgi. Musik memainkan peran yang sangat penting dalam liturgi. Musik dapat membantu menciptakan suasana yang sesuai untuk ibadah, mengangkat semangat jemaat, dan memperdalam pengalaman spiritual selama upacara keagamaan. Dalam liturgi, musik juga dapat digunakan untuk memperkuat pesan-pesan agama yang disampaikan melalui lirik lagu atau melodi yang dipilih. Yang ke-11, nyanyian dalam tata urutan liturgi. Nyanyian memainkan peran yang sangat penting dalam tata urutan liturgi. Biasanya, nyanyian digunakan dalam berbagai bagian ibadah seperti pembukaan, pujian, penyembahan, dan penutup. Nyanyian dapat membantu memperkuat pesan-pesan agama yang disampaikan, melibatkan jemaat secara aktif, dan menciptakan suasana kebersamaan yang mendalam selama ibadah. Yang ke-12, tata cara pemilihan nyanyian liturgi. Dalam pemilihan nyanyian liturgi, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memilih lagu-lagu yang sesuai dengan tema ibadah atau pesan agama yang ingin disampaikan. Selain itu, mempertimbangkan konteks liturgi juga penting, seperti apakah lagu tersebut cocok untuk pembukaan, pujian, atau penutup ibadah. Selain itu, memperhatikan keberagaman jemaat juga perlu dipertimbangkan. Memilih lagu-lagu yang dikenal oleh jemaat atau mudah untuk dipelajari dapat membantu semua orang untuk ikut serta dalam nyanyian. Selain itu, kualitas musik dan lirik-lirik lagu yang dipilih juga perlu diperhatikan. Memilih lagu-lagu yang mempunyai pesan rohani yang dalam dan musik yang mendukung suasana. Kita masuk yang ke-13, langkah konkret dalam pemilihan nyanyian liturgi. Dalam pemilihan nyanyian liturgi, terdapat langkah-langkah konkret yang dapat membantu dalam proses tersebut. Berikut adalah langkah-langkah konkret dalam pemilihan nyanyian liturgi. Yang pertama, identifikasi tema atau pesan ibadah. Tentukan tema atau pesan ibadah yang disampaikan. Ini akan membantu dalam memilih lagu-lagu yang sesuai dengan fokus liturgi. Yang kedua, buat daftar lagu-lagu potensial. Buat daftar lagu-lagu rohani yang sesuai dengan tema atau pesan yang telah ditentukan. Pilih lagu-lagu yang memiliki lirik dan melodi yang mendukung pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, evaluasi lirik dan musik. Periksa lirik dan musik dari setiap lagu yang terdaftar dalam daftar potensial. Pastikan bahwa lirik lagu memiliki pesan rohani yang mendalam dan sesuai dengan tema ibadah. Selain itu, pastikan bahwa musiknya cocok dengan suasana ibadah yang diinginkan. Yang keempat, konsultasi dengan tim pelayanan ibadah. Diskusikan daftar lagu-lagu potensial dengan tim pelayan ibadah atau pemimpin ibadah.
berbagi pemikiran dan pendapat dalam pemilihan lagu-lagu dapat membantu dalam memastikan keselarasan dengan seluruh tata cara ibadah. Yang kelima, uji coba lagu-lagu sebelum liturgi dimulai. Lakukan uji coba nyanyian untuk memastikan bahwa lagu-lagu yang dipilih mudah dipahami dan dinyanyikan oleh jemaat. Uji coba juga dapat membantu dalam mengevaluasi respon jemaat terhadap lagu-lagu tersebut. Yang keenam, finalisasi pemilihan. Setelah melalui proses evaluasi dan konsultasi, finalisasikan daftar lagu-lagu yang akan digunakan dalam liturgi. Pastikan bahwa setiap lagu memiliki tempat dan tepat dalam tata cara ibadah. Kita masuk yang ke-14, direksi dalam nyanyian liturgi. Direksi dalam nyanyian liturgi sangat penting untuk menciptakan pengalaman ibadah yang bermakna dan terorganisir. Berikut adalah beberapa direktif yang umumnya diterapkan dalam nyanyian liturgi. Pertama, pemilihan lagu yang tepat. Direksi dimulai dengan pemilihan lagu-lagu yang sesuai dengan tema dan suasana ibadah. Pemilihan lagu-lagu yang tepat akan membantu memperkuat pesan-pesan agama yang ingin disampaikan. Yang kedua, pengaturan tempo dan volume. Direksi juga melibatkan pengaturan tempo, kecepatan, dan volume nyanyian. Sesuaikan tempo lagu dengan konteks liturgi, seperti memperlambat tempo untuk lagu-lagu penyembahan yang merenung, atau meningkatkan tempo untuk lagu-lagu pujian yang menggembirakan. Yang ketiga, koordinasi dengan musisi dan pemimpin ibadah. Direksi juga melibatkan koordinasi dengan musisi dan pemimpin ibadah. Pastikan bahwa semua elemen musik dan vokal berjalan secara harmonis dan mendukung suasana ibadah yang diinginkan. Yang keempat, instruksi vokal dan harmoni. Berikan instruksi vokal dan harmoni kepada jemaat atau paduan suara jika ada, untuk memastikan bahwa nyanyian dilantunkan dengan baik dan harmonis. Instruksi ini dapat membantu menciptakan kesatuan dalam nyanyian liturgi. Yang kelima, penggunaan instrumen musikal. Jika ada penggunaan instrumen musikal dalam nyanyian liturgi, direksi juga termasuk pengaturan penggunaan instrumen sesuai dengan lagu-lagu yang dipilih. Pastikan bahwa instrumen musikal mendukung dan tidak mengalihkan fokus dari pesan yang ingin disampaikan. Yang keenam, interaksi dengan jemaat. Selama nyanyian liturgi, direksi juga melibatkan interaksi dengan jemaat. Dorong partisipasi aktif jemaat dalam nyanyian, seperti dengan mengajak mereka untuk menyanyikan bagian-bagian tertentu atau melibatkan respon dalam nyanyian. Jadi sekian saja hasil presentasi materi dari mata kuliah musik liturgi